Assalamualaikum sahabat tani, kali ini kita akan melakukan penyemprotan pare. Sebelumnya buat sahabat tani yang belum subscribe, silakan subscribe. Semoga yang subscribe diberikan rezeki yang melimpah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan melakukan penyemprotan tanaman pare kita. Kali ini kita melakukan penyemprotan untuk masa pembuahan. Apa saja? Yang pertama kita menggunakan ganda silbe. Ganda silbe kalau di masa vegetatif kita menggunakan ganda silbe yang berwarna hijau, ganda silbe. Dan kemudian kita menggunakan MKP. MKP ini sangat tinggi sekali kandungan fosfat dan kaliumnya. Sangat bagus untuk masa pembuahan dan pembungaan. Dan selanjutnya kita menggunakan Flowstonik. Flowstonik ini berbahan aktif natrium. Nah, teman-teman, jika tidak ada Flowstonik bisa menggantinya dengan Atonik ataupun Dekamon. Kemudian untuk insektisidanya kita menggunakan yang berbahan aktif natrium. Dan kemudian kita menggunakan yaitu pelekat untuk memaksimalkan daya kerja pestisida kita. Dan juga kita menggunakan yaitu asam amino yang kita buat sendiri dengan menggunakan daging keong, daging ikan, dan juga nanas yang kita fermentasi. Dan selanjutnya kita juga fungisidanya menggunakan antrakol yang berbahan aktif propinep dan juga ada plus zincnya untuk mencegah atau perlindungan terhadap jamur di tanaman pare kita. Dan juga kita menggunakan yaitu pH down untuk menurunkan pH air. Oke, kita akan cek dulu pH airnya ada di angka berapa. Apabila pH-nya basah, ini tidak sangat ideal sekali untuk pencampuran pestisida. Kita coba cek ada di angka berapa. Nah, ternyata airnya ada di angka 8 ke atas, masih naik 9. Dan ini sangat basah sekali. pH airnya ada di angka 9,2 dan masih naik 9,3. Ini sangat basah sekali. Nah, kita akan turun lagi di pH 4 sampai 5, minimal 5 sampai 5,5. Kita menggunakan yaitu pH down yang kita buat sendiri dengan larutan asam. Kita gunakan kurang lebih 200 ml. Apabila nanti pH-nya belum turun, kita tambahkan lagi. Kita gunakan 200 ml saja dulu. Kita aduk, kemudian nanti kita cek apakah pH-nya akan turun lagi atau pH-nya akan tetap. Nah, kita coba cek lagi pH airnya ada di angka berapa. Nah, langsung turun drastis sekali. pH airnya yang tadinya ada di 9,3 sekarang turun hingga drastis sekali. Ini pH-nya sudah asam sekitar 5,3. Nah, di pH asam ini sangat ideal sekali untuk melakukan pencampuran pestisida karena pestisida itu akan bekerja maksimal ketika pH itu ada di angka 4 sampai 5 atau 5,5. Sekitar pH-nya asam. Apabila dicampur dengan pH basah, ini sangat tidak maksimal sekali. Nah, kenapa sebabnya? Petani banyak yang gonta-ganti pestisida. Mungkin penyebabnya bukan pestisidanya yang tidak baik atau tidak bagus. Bisa jadi masalahnya ada di pH airnya yang basah. Sehingga daya kerja pestisidanya menjadi lemah atau berkurang. Oke, kita akan melakukan campuran dan kita gunakan sekitar 5 sampai 6 sendok MKP-nya. Untuk tangki 16 liter. Kita kasih sekitar kurang lebih 5 sampai 6 sendok. Dan kemudian ganda silnya kita gunakan ya, sekitar kurang lebih 2 sendok saja. Ganda sil B.
untuk masa pembuahan. Kalau untuk masa vegetatif kita menggunakan ganda silde yang warna hijau. Oke, kita aduk dulu. Dan kemudian kita masukkan yaitu antrakol. Kita gunakan antrakol kurang lebih sekitar 2-3 sendok saja per tangki. Ini untuk pencegahan jamur sebelum jamur datang atau jamur ada, kita baiknya melakukan pencegahan. Kita larutkan terlebih dahulu dan kemudian kita gunakan Flos Tonic. Nah, Flos Tonic ini adalah zat pengatur tumbuh untuk daun, batang, buah. Jika tidak ada Flos Tonic ini, teman-teman bisa menggantinya dengan Atonic ataupun dengan Dekamon. Nah, untuk pestisida ini kita menggunakan Ketave yang berbahan aktif natrium. Ini sangat efektif sekali untuk menanggulangi kutu-kutuan, kutu kebul, trips, apit. Biasanya kita gunakan kalau di tanaman padi ini untuk mengendalikan wereng batang coklat. Kalau untuk di tanaman sayuran seperti ini kita gunakan untuk kutu-kutuan seperti kutu kebul atau trips. Kemudian kita gunakan pelekatnya kita gunakan kurang lebih sekitar 2 tutup saja. Pelekat ini berfungsi untuk meratakan pestisida yang kita semprotkan nanti dan untuk melekatkan supaya tidak cepat tercuci oleh air. Oke, kita masukkan. Nah, nanti kita akan melakukan penyemprotan. Oke, kita akan melakukan penyemprotan dulu setelah ini. Nah, oke, bisa terlihat setelah kita melakukan penyemprotan beberapa menit saja kutu kebulnya sudah pada mati. Bisa kita lihat kita menggunakan pestisida yang berbahan nitenpiram. Nah, ini fungsinya yaitu untuk kutu-kutuan seperti kutu kebul, trips atau apid. Sangat efektif sekali. Nah, oke, sekian saja dari kami tentang penyemprotan tanaman pareak kita kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Oke, nantikan update selanjutnya tentang tanaman pareak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.